Bante, saya mau bertanya. Kita kan misalnya di agama Buddha itu diharuskan untuk berdana. Jadi sebenarnya saya mau tanya, itu tujuan berdana itu untuk apa? Terus cara berdana yang baik dan bijaksana itu seperti apa? Terus kita kan ada dana juga untuk Bante, untuk apa? Itu sebenarnya tujuan dari dana juba itu, kebaikannya itu untuk apa, kegunaannya, terus apa kita bisa kapan jam aja untuk menyerahkan atau memang ada momen-momen tertentu. Terima kasih Bante. Ya, permisi untuk mengoreksi pertanyaannya. Kalau tadi dikatakan bahwasanya sebagai umat Buddha itu diharuskan berdana, ya di sini harus diberi tanda kurung. Yang mengharuskan adalah diri sendiri. Ya, soalnya sekali lagi bahwasanya dalam ajaran Sang Buddha, nah, tidak ada yang namanya perintah dan juga tidak ada larangan. Nah itu bagusnya agama Buddha seperti ini. Bagus dalam arti jelek dan bagus dalam arti bagus. Bagus menurut pandangan orang jelek dan bagus menurut pandangan orang bagus. Maksudnya bagaimana? Tanpa ada larangan, tanpa ada perintah, bagi orang jelek mengatakan bagus, enak ya. Nah, tidak harus dipaksa untuk melakukan ini atau itu, atau dipaksa untuk tidak melakukan ini atau itu. Nah, bagus bagi orang baik, baik bagi orang baik, oleh karena itu yang memang seorang yang baik itu bisa menghargai satu ajaran di mana sejauh ajaran itu bermanfaat bagi dirinya, dia tidak perlu untuk dipaksa, diharuskan, dibujuk, dirayu, diiming-iming, ditakut-takuti. Melainkan dengan segala kesadarannya telah bersedia melakukannya. Nah ini terkait dengan berdana, itu seperti halnya jenis-jenis kebaikan yang lain. Dana adalah salah satu dari kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, kata kebaikan itu ada istilahnya, yaitu punya. Punya, arti kata punya itu ada dua, yaitu penuh dan satu lagi adalah bersih. Arti kata punya. Sehingga kata punya yang artinya penuh, yang artinya ada, menjadi istilah bahasa Indonesia itu kata punya. Artinya ada ini, yang ada, yang penuh ini. Punya apa? Ada apa? Ada sesuatu yang memang menjadi bekal, menjadi cadangan, menjadi kepemilikan, yaitu harta. Ini namanya punya. Seseorang yang berbuat yang disebut punya ini adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu, yaitu menjadikannya ada, menjadikannya penuh.
Satu lagi arti punya adalah bersih. Seseorang yang berada dalam punya, dalam kebajikan, hatinya sedang dalam keadaan bersih. Dalam arti tidak kotor. Maksud kotor ini apa? Adalah hal-hal yang buruk, apapun bentuknya, apapun jenisnya. Nah, ini arti kata punya, kebajikan. Satu lagi, ya, kita sering mendengar juga, nah, kata kusala, kusala kama, ya, kusala kama. Siapa yang belum pernah mendengar kusala kama? Oh ya, baik. Nah, bagi umat Buddha, istilah kusala itu sangat-sangat familiar. Ya. Kata kusala itu diterjemahkan juga sebagai kebaikan. Kusala kama artinya perbuatan baik. Yang mana jika ditelusuri dari asal usul peristilahan, kata kusala artinya adalah kepiawaian atau keterampilan atau kecerdasan, kepandaian, kepintaran. Ini arti kusala sesungguhnya. Nah, jadi orang yang melakukan kusala ya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang pintar, oleh orang cerdas, oleh orang pandai. Yaitu orang yang tidak bodoh. Sehingga orang bodoh ya pada umumnya tidak mau melakukan kebajikan. Sebaliknya ya melakukan keburukan. Sedangkan bagi orang cerdas, dia akan melakukan kebaikan. Dan disebut cerdas karena melakukan kebaikan. Artinya orang yang cerdas adalah orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat buruk bagaimanapun tidak bisa disebut pandai, disebut cerdas, disebut pintar. Tidak ada istilah orang pintar tetapi kemudian melakukan keburukan. Tapi itu banyak tuh Bante, pintar, pandai, pintar sekali. Orang lain belum terpikir untuk berbuat curang, dia sudah duluan terpikir. Nah, seperti ini ya itu sebatas istilah rakyat, istilah awam. Mengatakan orang yang cepat sekali berpikir untuk hal-hal yang buruk dikatakan pintar juga. Dia punya istilah, punya sebutan sendiri untuk orang seperti ini, untuk sikap seperti ini. Namanya adalah licik. Licik. Yaitu orang licik ini licin. Yang lain belum terpikir, dia sudah terpikir duluan untuk melakukan keburukan. Dan orang licik itu apa? Merasa pandai dalam hal melakukan keburukan yang tetap dikategorikan sebagai orang dungu, orang bodoh, bukan orang cerdas, bukan orang pandai. Mengapa? Karena yang dilakukan bagaimanapun adalah tetap keburukan. Tentang kebodohan dan kepandaian yang disematkan
untuk orang yang melakukan keburukan dan melakukan kebaikan, ya bisa diikuti dua contoh berikut. Agar bisa tampak wah, ya, seseorang berpakaian glamor, menggunakan kendaraan yang mewah, kemudian pakai perhiasan atau apapun, ya ada merek, ada, ya tahu bahwa itu adalah harganya mahal, tetapi semuanya itu adalah pinjaman sewaan. Perkataannya besar sekali. Oh, itu urusan gampang, nanti aku yang nutup, nanti aku yang membereskan, nanti aku akan yang, ya. Supaya apa? Supaya dengan cara seperti ini dia bisa dipandang, bisa didengarkan, bisa apalah, ya, di lingkungan dia itu. Memang sejauh kebohongannya ini belum terungkap, dia akan dianggap wah oleh sekitar. Tetapi ya namanya kotoran, ya dibungkus dengan seberapapun masih memungkinkan juga untuk tercium keluar baunya, busuknya. Apalagi kalau bungkusnya tidak rapi. Sejauh apa seseorang itu bisa rapi membungkus sesuatu, ya, dari segala sisinya. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, begitu kecurangan atau kebohongan dia ini diketahui, bau busuknya mulai tercium. Nah, kira-kira orang seperti ini akan masih tetap dihargai atau direndahkan orang? Akan tetap tempatkan yang terhormat atau terhina? Ini karena apa? Nah, ini karena melakukan hal buruk, yaitu berbohong ini. Ini adalah orang yang dungu, tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa tindakan dia dengan menipu, berbohong, mengelabui masyarakat itu sesungguhnya adalah kerugian bagi diri. Bagi orang yang pandai, dia tidak mau melakukan keburukan. Sebaliknya melakukan kebaikan. Contohnya adalah, nah biasa saya beritahukan, saya sampaikan, si A, nah memberi sesuatu kepada si B, entah apapun yang diberikan yang itu dibutuhkan oleh si B. Apalagi yang diberikan itu adalah sesuatu yang ya oleh masyarakat dianggap berharga. Dan antara si A dan si B tidak ada keterkaitan dari sisi keluarga, famili, atau teman dekat dan sebagainya. Sekadar memberi karena kekuatan kepedulian secara kemanusiaan. Nah, melihat apa yang terjadi itu, si A memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh si B ini dengan rasa bersyukur, dengan rasa senangnya mendapatkan sesuatu yang sepertinya jarang atau mustahil bisa didapat. Ya, katakan saja misalnya si B sedang sakit, tidak punya uang, nah si A kemudian memberikan biaya pengobatannya. Nah, misalnya begitu. Salah satu contohnya. Bagaimana kira-kira si B? Bahagia tidak? Bahagia.
Itu manfaat si B bukan? Iya. Itu tidak salah. Tetapi apa kemudian dari sisi si A sendiri? Dengan memberi ini si A menjadi kecewa ataukah dia juga merasakan kebahagiaan dari memberi ini? Jika ya yang dilakukan itu memang dengan kerelaan. Ya tentu si A pun mendapatkan yang namanya kebahagiaan, bahkan kebahagiaan yang si A rasakan bisa 2 kali, 10 kali, 100 kali lebih besar daripada si B yang bahagia karena mendapatkan biaya untuk pengobatan. Ini sudah kalah telak dari sisi kualitas kebahagiaannya. Satu di pihak penerima memang bahagia, tetapi kebahagiaan dari pihak si pemberi ini berlipat ganda dari sisi kelembutan dan kualitasnya. Lebih dari itu, si A yang mendapatkan kebahagiaan yang lebih lembut ini adalah urusan dalam. Urusan luarnya, urusan secara lahiriahnya. Orang-orang yang melihat kejadian itu, yaitu si A memberi sesuatu kepada si B. Orang-orang melihat itu kalau akan memuji, yang dipuji-puji itu pihak si B yang menerima ataukah si A yang memberi. Kalau orang itu akan menghargai, yang dihargai itu si B penerima atau si A yang memberi. Kalau akan menjadikannya sebagai teman, yang memungkinkan dijadikan teman lebih dulu si B atau si A. Kalau nanti akan diajak bekerja sama untuk sesuatu yang lebih penting, kira-kira yang diajak si B atau si A lebih dulu. Kalau ada urusan untuk mewakili kelompok, untuk mewakili warga, kira-kira yang dipilih pihak si pemberi atau pihak si penerima atau pemberi. Nah, sehingga rahasia ini ditangkap oleh beberapa orang yang pintar. Sebelum ada acara pilkada itu bagi-bagi dulu. Mengapa? Nah, dengan cara sedemikian rupa dia akan menonjol, dia akan dianggap yang punya hati yang besar. Nah, yang bisa mewakili mereka untuk bisa mendapatkan manfaat. Nah, ini dari dua jenis orang, si B pihak penerima dan si A pihak pemberi, kira-kira manfaat yang didapat mana yang lebih banyak? Si B penerima, yaitu menerima biaya obat, atau si A pemberi yang secara materialnya dia harus mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada si B tersebut. Manfaat si A ternyata secara cerdasnya, secara bijaknya, secara pandainya, secara hitung-hitungannya, itu lebih menguntungkan. Dan inilah cara orang pintar berpikir. Bukan orang bodoh berpikir. Kalau orang bodoh berpikir, pihak si penerima itu cukup dengan pihak menerima itu yang sudah menyenangkan. Bagi pihak yang pintar, yang pandai, justru memberi itu yang mendatangkan manfaat. Demikian pula,
jenis-jenis kebaikan yang lainnya. Semua jenis kebaikan, termasuk kesabaran, termasuk rendah hati, termasuk tahu terima kasih, termasuk kerajinan. Jangan sampai iritasi dengan kebaikan. Bante, memang rajin itu baik, rajin itu kebajikan. Tapi kalau harus pihak saya terus yang rajin, dia selalu malas. Kan keenakan dia, Bante. Iya. Tidak ada istilah keenakan. Tampaknya keenakan dia. Ya, ada satu cerita, dua bersaudara kakak beradik, dua-duanya laki-laki. Ya, ada saudara juga tapi wanita. Keduanya itu diminta orang tuanya untuk menggantikan dalam satu usaha. Kakaknya ini karena kakak yang paling dipercaya oleh papanya untuk mengurusi, dan karena posisinya sebagai kakak dan yang bertanggung jawab, kakaknya ini kemudian yang menempatkan diri sebagai bosnya. Adiknya itu yang disuruh melakukan ini, melakukan itu, melakukan apa ya. Kalau ada berhasilnya yang dilakukan adiknya, kakaknya ini laporan ke papanya, ini Pak, usaha saya melakukan hal-hal seperti ini untuk perusahaan. Tapi kalau ada permasalahan ini itu, oleh karena segala hal tidak semuanya bisa lancar dan sebagian besar juga adiknya yang melakukan, nanti juga ada laporan ke papanya. Gara-gara si adik ini, perusahaan menjadi mengalami sedemikian rupa. Lama-kelamaan papanya tidak senang sama adiknya ini. Terus. Tapi adiknya tahu sikap kakaknya ini seperti ini. Untuk sementara waktu bisa bersabar, tapi dia tetap rajin, tetap mau melakukan berbagai macam hal, dari mulai A sampai Z untuk urusan perusahaan itu. Satu ketika ada satu permasalahan antara kakak dengan adik ini, sehingga adiknya tidak bisa lagi untuk dalam satu usaha, dalam satu perusahaan. Meskipun tidak ada bekal yang bisa dibagikan kepadanya cukup, dia keluar, tidak mau lagi. Papanya menjadi marah sekali. Anak durhaka itu. Tapi dengan segala hal yang dia punya, kebiasaan dia bersama dengan orang bawah, orang rendah, orang jelata begitu maksudnya, ya dia bisa juga bagaimana berkomunikasi, bagaimana membuat orang bisa merasa dihargai dan sebagainya. Dan bisa saja dia kemudian mendapatkan tempat sewa dengan harga murah, mendapatkan pinjaman dengan peralatan yang sederhana untuk mulai usaha sebagaimana yang pernah dia lakukan, kecil-kecilan. Tapi karena kepandaian dia yang sudah ada plus kerajinan dia, ya itu akan berangsur menjadi berkembang. Sedangkan perusahaan kakaknya ini ditinggal adiknya, dia sendiri tidak pernah melakukan apa, hanya melakukan dengan menggerakkan jari telunjuk. Ini, itu, apa dan sebagainya. Ini pekerjaan dia. Begitu ditinggal adiknya, kelabakan. Lama kelamaan menjadi surut. Oleh karena
mencari penggantinya, kejujurannya, kerajinannya, tanggung jawabnya dan sebagainya, mana mungkin bisa menyamai orang dalam keluarga sendiri. Nah ini berjalannya waktu, perusahaan kakaknya hancur, perusahaan adiknya mulai jaya. Papanya baru menyadari apa yang terjadi. Mengapa? Di situ kebajikan tidak semestinya diremehkan. Jangan mengiri. Kok saya. Kalau hanya saya yang rajin, kalau hanya saya yang sabar, keenakan dia dong. Ini orang yang mengerti hakikat kebijakan tidak akan pernah mengutarakan kalimat seperti ini. Nah, ini agak lama sedikit, agak panjang penjelasannya. Nah, ini adalah tentang kebajikan yang sesungguhnya adalah manfaat dan sesungguhnya adalah kecerdasan, kepandaian. Orang hanya mereka yang melakukan kebaikan ya yang disebut dengan orang pandai. Walaupun tidak semua orang yang berbuat baik disebut orang pandai. Mengapa? Oleh karena masih ada sebagian yang melakukan sesuatu itu sekadar ikut-ikutan. Sekadar itu sudah menjadi pesan. Sekadar itu karena menjadi tradisinya. Atau apalah yang dia sendiri juga tidak begitu paham tentang apa yang sedang dia lakukan, meskipun itu kebaikan. Nah, orang seperti ini dia murni sebagai orang baik, tidak usah diragukan kebaikan dia. Tetapi belum bisa dikatakan orang pinter. Oleh karena apa? Dia tidak paham betul dengan yang dia lakukan itu. Dan masih riskan untuk melakukan hal yang buruk, meninggalkan hal yang baik. Nah, ini adalah yang namanya kebajikan. Termasuk di dalamnya di sini adalah berdana. Adalah salah satu jenis kebajikan dan itu adalah manfaat, bukan kerugian. Nah, untuk berdana kepada para biku. Nah, para biku selain kebutuhan pokok yaitu tempat tinggal, pakaian, rumah, obat-obatan, tentu keperluan-keperluan yang lain juga masih ada. Ya, apalagi untuk zaman sekarang dan di situasi seperti Indonesia ini, ya, jumlah biku yang relatif sedikit, jumlah umat Buddha yang membutuhkan sangat-sangat banyak. Nah, ini sedikit banyak bagaimana bisa melancarkan aktivitas. Nah, umat-umat perlu mendukung lebih dari sekedar memenuhi 4 kebutuhan pokok, urusan makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan. Termasuk juga untuk keperluan-keperluan yang mendukung kelancaran yang lainnya, urusan teknologi, ya memungkinkan juga itu menjadi kebutuhan. Ya, oleh karena apapun yang seorang biku miliki, ya atau pakai, begitulah ya, pakai. Nah, ya ujung-ujungnya ya untuk apa lagi kalau bukan untuk manfaat untuk diri, yaitu manfaat apa? Manfaat untuk melancarkan dalam rangka berbuat baiknya, nah, dan juga untuk manfaat masyarakat luas, masyarakat banyak. Ini sesungguhnya adalah kebutuhan. Nah, hanya saja ada semacam satu kepercayaan begitu ya. Berdana, kalau berdananya itu jubah, nah ini adalah dana
dana yang mewah, dana yang ya apa, dana yang tinggi. Nah, itu menjadi kepercayaan sejak lama memang itu. Utamanya, nah di zaman-zaman dahulu saat jubah itu memang sangat-sangat langka. Bukan hanya sangat langka, pakaian kain pada zaman dahulu tidak bisa untuk tahan sampai sekian tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ya 2 tahun, 3 tahun mungkin juga sudah sobek-sobek oleh karena teknologinya tidak seperti sekarang. Selain itu, untuk membuat satu jubah perlu kain sedemikian rupa, usahanya sangat besar. Tidak gampang untuk mendapatkan kain untuk mendapatkan satu lembar jubah. Sehingga memang ada semacam quote ya bahwa perdana jubah itu adalah perdana yang mewah ya kepada biku. Nah ini sampai pada zaman sekarang kita ini masih tetap ada. Dan kondisinya di Indonesia ini, di mana umatnya ada sekian juta, bikunya hanya sekian ratus. Semuanya berbondong-bondong perdana jubah. Dan jangankan ini apa namanya satu bulan mendapatkan satu lembar jubah, 2 tahun, 3 tahun mendapatkan satu lembar jubah saja sudah berlebih bagi seorang biku untuk zaman sekarang di zaman sekarang ini. Mengapa? Ya satu lembar jubah itu bisa bertahan untuk jubah zaman sekarang itu belasan tahun. Sehingga kalau 2 tahun dapat sekali, 3 tahun dapat sekali, tertumpuk. Dan kondisi sekarang itu bukan 1 bulan dapat sekali, bahkan 1 bulan bisa dapat beberapa kali seorang biku untuk jubah. Berlebih. Nah ini apa quote yang masih dipegang, perdana jubah. Nah menjadi mubazir, menjadi sia-sia, ditumpuk di gudang sampai ya dinaiki rayap. Tidak berguna. Tidak memberikan guna. Dan bagi bikunya sendiri juga tidak risih untuk menolak. Dan menjadi risih untuk menolak. Ya. Yaitu apa? Menjadi risih untuk menolak. Nanti yang perdana kecewa. Nanti yang perdana tersinggung. Berbagai macam. Tidak risih juga menolak. Tidak risih untuk menerima juga. Oleh karena apa? Oh nanti untuk keperluan ini, untuk keperluan itu, keperluan apa. Nah sehingga diterima dulu. Nah dengan dua pemikiran semacam inilah, seperti inilah kemudian ya itu menjadi banyak jubahnya. Meskipun biku yang bersangkutan apakah serakah? Mungkin saja tidak. Oleh karena apa yang bisa dia lakukan atas jubah-jubah itu. Nah ini akan menjadi kendala tersendiri. Di mana-mana sekarang itu ya barang-barang terutama jubah ini yang paling mengerikan. Ya. Bukan hanya jubah, termasuk makanan. Cara berdana kita makanan begitu seperti yang berjalan ini. Ya, sebagaimana yang saya telah sampaikan beberapa waktu yang lalu ini. Ya seperti itu kondisinya. Apa mau dikata? Tapi ya itu satu sama lain harus bisa memaklumi memang demikian kondisinya. Apakah dari pihak bikunya semata-mata yang mengkondisikan semuanya itu? Ya.
Nah ini secara bijaknya banyak hal yang perlu disupport, bukan dalam bentuk jubahnya, tapi dalam bentuk kegiatannya. Misalnya biku melakukan banyak kegiatan yang positif, yang inspiratif, ya misalnya melakukan kegiatan apa atau punya program apa yang berkaitan dengan sarana prasarana. Nah misalnya itu juga sangat memungkinkan ya diubah dari jubah menjadi sesuatu yang lain, tergantung pada ya keperluannya. Ya daripada berdana jubah sampai bertumpuk. Nah, sedangkan biku untuk melakukan rekaman, untuk siaran disebarkan ya. Nah, masih sangat ya sederhana yang digunakan. Nah, mungkin bisa diubah dari jubah itu menjadi peralatan yang bisa mendukung. Misalnya ini adalah upaya yang inspiratif, tidak terpatok karena quote tradisional. Berdana jubah itu adalah dana yang tinggi, dana yang fine. Nah, ini banyak hal. Kalau ditanya biku itu selain 4 kebutuhan pokok dan keperluan pribadi yang lainnya, ya keperluan pribadi tertentu ini, apa ya kira-kira yang biku itu bisa butuhkan? Saya pengen berdana sesuatu. Tidak jarang umat-umat bertanya ke saya, Bante, kira-kira berdana apa ya? Saya mau pergi berkunjung ke Bante A, Bante B, Bante C. Bertanya ke saya. Jangankan umatnya yang kebingungan, saya sendiri juga kebingungan, biku itu butuh apa? Begitu. Dan ini yang menjadi kenyataan yang ada di masyarakat. Satu orang, yaitu ibu, bertanya sedemikian rupa, sedangkan yang lainnya mungkin tidak atau belum menganggapnya sebagai satu permasalahan. Banyak yang tidak ngerti lah, pokoknya aku pengen dananya jubah, tidak usah dikomentari, tidak usah diolok, pokoknya aku mau itu dana jubah. Lah mau dikata? Kalau misalnya tidak diterima, juga tersinggung, juga nanti ya apa mau dikata? Apakah itu dari sisi bikunya saja yang dipersalahkan? Ya ini tolong untuk dipertimbangkan ulang. Banyak hal. Nah ini kita sendiri taunya secara per individu. Kita tidak bisa menyeragamkan. Untuk berdana kepada biku ini saja ya, itu saja ya, tidak bisa. Cukup pribadi per pribadi, individu per individu itu mengetahui apa yang kira-kira lebih efektif, lebih efisien, lebih berhasil guna, berdaya guna. Nah begitu ya kira-kira ya. Atau ada yang mungkin belum terjawab, boleh dipertanyakan lagi, atau ada tambahan pertanyaan, atau ada yang lain yang bertanya juga boleh, silakan. Bante, di masyarakat ada kepercayaan ya Bante ya, bahwasanya membeli peti mati ya disumbangkan untuk orang yang tidak mampu, memiliki manfaat yang sangat besar. Ini kepercayaan masyarakat Bante. Saya kalau kita melihat dari sisi dhamma itu gimana ya Bante ya hubungannya? Makasih Bante. Iya, sesungguhnya
kan sudah tidak bernyawa. Nah, itu bagi sementara kepercayaan adat tradisi yang lain, masyarakat yang lain tidak menjadi masalah, tidak usah cari peti, kain kafan saja tidak usah, langsung lempar saja di sungai, lempar di hutan, dikebumikan pun barangkali ya tidak usah pakai apapun. Itu kan ulahnya masyarakat sendiri yang punya tata kebiasaan, yaitu kalau meninggal itu harus dengan cara sedemikian rupa, pakai peti mati, peti matinya harus yang model demikian, nanti isinya ada ini, ada itu, harus ada mutiaranya, harus ada kain salinnya, harus ada beberapa perhiasan harus ya. Urusan manusia, urusan orang yang punya tradisi semacam. Nah, tradisi ini memberikan efek, memberi dampak untuk mereka yang tidak punya kemampuan cukup, tidak punya keluarga. Begitu meninggal, peti mati pun tidak mampu ya diadakan. Menjadi permasalahan di masyarakat. Sesungguhnya ya custom mereka sendiri, kebiasaan mereka sendiri. Secara Buddhisnya tidak harus sedemikian rupa tata aturan bagaimana memperlakukan jenazah atau mayat. Nah, akan tetapi, oleh karena ini kaitannya dengan bukan semata-mata bagaimana Buddhis memandang mayat, tetapi adalah urusan kedermawanan, kerelaan, yaitu berupa pemberian. Dan di sini urusannya adalah sesuatu yang kaitannya dengan yang tidak mampu. Satu, yang kedua kaitannya dengan orang yang tidak dikenal. Dan yang ketiga kaitannya dengan kematian. Ini adalah 3 kriteria yang sangat-sangat besar. Kalau berdana kepada orang mampu, apalagi bisa berharap suatu ketika orang mampu tersebut bisa berbalas budi. Nah kan balas budinya orang yang mampu kan yang menyenangkan. Berdana kepada orang yang tidak mampu itu sesuatu yang sangat-sangat sulit. Dan orang yang mampu berdana kepada yang tidak mampu itu adalah luar biasa. Berdana kepada orang yang dikenal hal yang wajar. Tapi berdana kepada orang yang tidak dikenal adalah hal luar biasa. Berdana, urusan dengan yang lain-lain adalah hal yang biasa. Tapi berdana dengan urusannya lahir, menikah, mati adalah hal luar biasa. Oleh karena dalam hidup orang ini ya, tiga ini yang utama, terutama 2 yaitu lahir dan mati ini. Dan di antara lahir dan mati yang paling penting bukan saat lahir tapi saat matinya itu. Kalau acara kelahiran, datang baik, tidak datang pun dimaklumi. Tapi kalau acara kematian, tidak datang dipertanyakan kenapa tidak datang. Karena ini urusannya dengan persepsi di masyarakat juga. Sehingga ada alasannya juga tentang berdana peti mati. Kenapa dikatakan ya punya pahala besar, manfaat besar, oleh karena ada sisi-sisi kekuatan itu tadi. Hanya saja, sekali lagi itu diawali dengan pemahaman dasar secara Buddhisnya. Urusan tradisi seperti itu bukan kriteria agama Buddha. Begitu. Begitu ya. Gathering. Saya merasa belum pas hati saya untuk mengatakan weekend retreat.
Tidak apa-apa, weekend gathering. Ya, ada berbuat baik sejauh memungkinkan, termasuk sekadar berdiskusi dhamma. Ya, tidak jelek. Ya, tidak jelek. Ada waktu sebagian yang tentu lebih banyak daripada di rumah untuk bermeditasi. Ya, itu baik. Nah, tentu di sini, berada di sini, nah kemungkinan melakukan kebaikan jauh lebih fokus ya, lebih fokus daripada ya sewaktu berada di ya di rumah yang banyak kesibukan, ya banyak kesibukan dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang lain, sehingga bagaimanapun yang terjadi di sini adalah hal yang positif dalam batasan tertentu. Numodana ya ibu bapak semuanya yang tentu ini juga bukan yang mudah untuk bisa dijalankan, oleh karena persiapan, penyiapan semuanya itu juga perlu ada ya, perlu matang ya. Itu anumodana untuk yang memprakarsai dan mengupayakan semuanya ini ya. Urusan meditasi adalah hal yang penting, tetapi itu urusan yang tinggi, urusan yang mendalam. Dan jangan sampai kemudian kita itu terlalu sering melihat ke atas, lupa melihat ke bawah. Nanti terantuk jatuh. Ya, kalau selalu seringnya melihat ke bawah, tidak bisa maju, oleh karena tidak bisa tahu di atas ada apa. Kalau meditasi baik, ya tidak ada jeleknya untuk dilatih. Tetapi untuk kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya sangat basic, sangat mendasar, seperti misalnya apa ya, sering saya sebut, kalau saya menyebutnya itu hanya sebagian-sebagian tidak lengkap, nah bisa dilihat di Manggala Sutta atau Karania Metta Sutta, sering dibaca terjemahannya. Itu ada apa aja itu, hal-hal bajik itu. Pada umumnya di sana kebajikan-kebajikan yang sifatnya basic, yang bagian yang terakhir aja itu sudah mulai meninggi ya. Sesuai dengan jenjang, sesuai dengan tingkatan yang lebih mendalamnya. Oleh karena kita perlu berlogika untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang basic, yang mendasar. Kalau sampai kita tidak mampu untuk menjalankan, bagaimana mungkin kita punya ketahanan atau punya kemampuan untuk melakukan yang lebih tinggi? Yaitu misalnya menjadi orang yang bisa tahu budi jasa, belajar ya, belajar untuk menjadi orang yang tahu budi jasa, bisa menghargai kebajikan orang lain. Nah, berlaku
rendah hati, berlaku lembah lembut, tutur kata yang baik, tutur kata yang manis. Bisa menghargai yang lain, punya sopan santun, punya unggah-ungguh, punya nilai-nilai etiket. Nah, ini adalah hal-hal yang mendasar. Tidak sedikit ya, sebagian orang bertemu ke saya untuk bertanya tentang meditasi. Ini permisi, tidak menyinggung, dan di sini tidak ada yang demikian. Tanya soal meditasi ini itu apa dan sebagainya. Tapi saya tidak yakin dia betul-betul ingin bermeditasi. Ya ternyata ya sebagian dugaan saya itu tidak meleset. Korek punya korek, tanya punya tanya. Ya. Sesungguhnya mengapa dia sampai tertarik meditasi? Ya sudah penat, sudah merasa capek dengan lingkungan dia tinggal. Dengan orang di rumah tidak cocok, dengan teman juga sudah dijauhi, dengan tempat pekerjaan sudah mulai ada banyak permasalahan ini itu. Rasanya dunia ini tidak mengenakan bagi dia. Sehingga dia memilih mau bermeditasi saja, dan yang dipilih adalah vipassana yang paling cepat untuk menjadi suci, bebas dari semua permasalahan. Nah, sesungguhnya apa? Itu adalah ungkapan kekecewaan dengan urusan duniawi dia tinggal. Dilampiaskan untuk kemudian bermeditasi. Ya, untuk seseorang yang tidak menyenangi satu orang yang lain, itu karena orang yang tidak menyenangi itu punya sifat yang buruk, menuntut sangat banyak. Atau mungkin yang tidak disenangi itu punya sifat yang buruk. Itu hal yang wajar kok. Menyenangi dan tidak menyenangi tidak di pihak yang tidak disenangi dan di pihak yang tidak menyenangi, itu hal yang wajar. Ya, ada 10 orang, 20 orang, kalau ada yang tidak senang 1, 2, 3, bukan hal yang aneh. Tapi kalau bergaul dengan 100 orang, sekian ratus orang, nah yang tidak senang pada dia itu lebih dari 70%, lebih dari 80%, itu mesti dikalkulasi ulang. Yang buruk itu lingkungannya atau dirinya. Artinya buruk itu apa? Tidak menempatkan diri pada hal-hal yang baik, sebaliknya memegang hal-hal yang buruk. Misalnya egois, misalnya kikir, misalnya kata-katanya kasar, kata-katanya pedas, ya berbagai macam, mau menang sendiri, ya menginjak pihak lain. Nah, dengan sikap yang demikian ini menjadi kebiasaan, meskipun sesungguhnya ya banyak yang tidak sadar dengan apa yang menjadi sikap atau sifat karakter sendiri itu. Nah, ini yang lebih menyakitkan lagi sesungguhnya. Dirinya tidak sadar kalau sesungguhnya punya kebiasaan yang tidak bagus. Nah ini masih. Nah, karena merasa lingkungannya tidak welcome dia, ya tanpa dia menyadari sesungguhnya dianya yang tidak
punya kualitas cukup bagi lingkungannya untuk bisa di welcome, sehingga dia memilih untuk tertarik meditasi, vipassana. Bagaimana bisa vipassana kalau urusan kebajikan basic saja dia masih susah payah, dia masih tidak punya, dia masih tidak mampu. Ini yang saya berbicara ini bukan mau menyodok, mau menyinggung, mau menusuk, sama sekali tidak. Saya tidak tahu siapa bagaimana. Tetapi adalah hal sebagai pengingatan bersama untuk kebaikan, kemajuan. Oleh karena apa? Urusan kesucian itu kadang meskipun perlu, ya, tetapi sesungguhnya kesucian sendiri seperti apa belum dipahami betul kok. Tetapi kebajikan yang nyata, misalnya kebajikan dari sabar, rajin, rendah hati, tahu terima kasih, punya kemurahan hati dan sebagainya, itu memberikan dampak, memberikan buah yang nyata, menyegarkan hidup. Buah dari kesucian, apa buah dari kesucian? Untuk tidak menyenangi segala hal yang menyenangkan. Kira-kira itu adalah yang menyenangkan tidak? Kalau pemikiran orang itu belum sampai pada tataran bisa melihat sisi kerugian menyenangi hal-hal yang disertai dengan kesenangan indrawi itu, yang berupa kesenangan indrawi itu. Nah ini tempat ini indah tidak? Menyenangkan ya? Ya. Pertama kali melihat tinggal begitu, aduh malam lebih sejuk, meskipun siang ya lumayan. Ya. Asri, ya lumayan lah. Ya. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagaimana dibandingkan dengan rumah? Oh jauh Bante, rumahku itu, aduh ampun. Ya mobil 24 jam, nanti pasar begini, orang tukang becak begini, apa begitu. Aduh nanti belum lagi anak-anak main apa dan sebagainya, siang dan malam. Pokoknya ya tempat ini jauh lebih bagus daripada rumah. Oke, kalau begitu, yuk kita tinggal di sini. Oh ya senang. Nah senang. Sehingga, bawa perbekalan ya untuk 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu, senang. Jangankan ya 2 minggu, hanya 1 minggu saja senang. Ya, hanya 3 hari saja senang. Bawa perbekalan 2 minggu, ya berada di sini, atau kalau sini dirasa kurang menjadi idola, mungkin tempat lain lah ya, yang dibayangkan. Ya. Belum sampai 2 minggu, ternyata jembatan yang menghubungkan jalan besar ke sini itu putus. Dan tidak ada jalan lain kecuali melewati jembatan itu. Tidak bisa pulang. Pada hari yang katakanlah yang ke-8 begitu. Ya, karena belum 2 minggu, ya masih santai. Sampai pada hari ke-10, ke-11, ke-12 masih ada dengar berita jembatan belum bisa dipakai, sudah mulai gelisah. Orang yang diajak ini. Orang yang mengajak, kenapa kamu gelisah? Iya, jembatan belum selesai. Loh, kenapa urusan dengan jembatan? Iya, nanti saya tidak bisa pulang. Tidak apa-apa, di sini lebih enak, lebih nyaman.
nanti masyarakat sekitar bisa itu kok, bisa beli makanan dari masyarakat setempat. Tidak usah pulang di sini 2 bulan 3 bulan tidak apa-apa di sini. Jangan. Mengapa? Kan katanya di sini lebih bagus, jauh lebih bagus daripada di rumah. Iya, tapi saya lebih senang rumah. Loh. Meskipun hiruk pikuk, meskipun apa macam-macam segalanya. Barangkali apa bayangan-bayangan kesucian yang menyenangkan, hal-hal semacam itu sebatas berada di angan-angan saja, yang menyenangkan untuk sekali-sekali. Yang selebihnya bagaimana lebih senang untuk ya berada seperti ini, berada dalam kesenangan indrawi inilah. Jadi oleh karena itu atau untuk itu, sebelum kita betul-betul bisa fokus, bisa dengan lebih sungguh-sungguh, lebih bisa benar, punya dasar yang jelas dalam pengembangan batin, kita tentu tidak menyepelekan untuk juga melakukan hal-hal kebajikan yang sifatnya basic, ya, yaitu murah hati, tahu terima kasih, mudah nasihati, ya, dan sebagainya bisa dibaca sendiri di Manggala Sutta atau Karanimeta Sutta. Itu penting. Itu maksud saya bicara panjang lebar ini adalah untuk mengajak, untuk menganjurkan kembali membaca Parita, ya, di sana ada nilai-nilai bajik yang perlu untuk dipegang, diingat, diterapkan, dijadikan sebagai kebiasaan. Itu adalah pesan sebagai penutup untuk acara weekend gathering kesempatan kali ini. Anumodana untuk semuanya, anumodana juga untuk Bante Wirasilo, luar biasa. Ya. Beliau yang melakukan dokumentasi, termasuk melakukan persiapan, menemani janting pagi, ya. Ya, sesungguhnya atas Cilani ada, ya, beliau dua ini potensinya luar biasa, hanya belum dibagi proporsi untuk melakukan sesuatu apa, sehingga ya tidak tampak apa ya, tapi potensi beliau berdua luar biasa. Ya, anumodana ya.